Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam kebajikan. Saya dari kelompok 8 pariwisata budaya akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana sih tradisi dari dulang ganggas. Daripada penasaran, lanjut ke video. Oke, sebelumnya permisi Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Lukman. Di sini saya mau tanya-tanya sedikit sama Bapak Lukman, bagaimana sih sejarah tradisi dulang ganggas tersebut. Nah, gini Pak, pertanyaan pertama dari saya itu, bagaimana sih, apa sih sejarah dari tradisi dulang ganggas itu Pak? Kalau mohon maaf terus yang jawab sedikit lah Yeah. penjelasan masalah dulang ganggas atau sejarahnya. Kalau berlakunya dulang ganggas itu kami di sini di Desa Nyulembang sudah ada tapi tahunnya ya kami kurang tahu, mungkin zaman yang dulu, tapi sekilas lah. Sejarah dulang ganggas ini dari nenek moyang kita yang ada di dusun Nyulembang, Desa Nyulembang atau di Bumi Sasak ini. Sebenarnya waktu itu pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang ada ciptaannya di bumi ini yang bisa kita nikmati. Nah, sehingga dulu waktu zaman Hindu Islam yang ada di Lombok Sasak itu warga di sini itu kebanyakan tidak ada bedanya antara keluarga yang di itu maupun yang di Islam. Tapi intinya dia tujuannya satu ya. Tuhan Yang Maha Esa. Berarti sejarah dari tradisi dulang ganggas nih kayak untuk mempersembahkan kepada Tuhan Maha Esa gitu, atau ciptaan-ciptaannya lah gitu ya, merasakan agar gimana ya, supaya kayak ucap syukur kita kepada beliau. Oke, sekarang pertanyaan kedua, Tiang, apa makna yang terkandung dalam dulang ganggas itu Pak? Makna dari dulang ganggas sebagiannya filosofi kami yang kami ditinggalkan oleh nenek moyang di sini itu. Sebenarnya dulang ganggas itu simbol dari ketinggian dari ciptaan. Rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti mendulang tinggi, dulang ganggas. Nah, sehingga yang ada di atas dulang ganggas ini adalah nikmat yang harus kita junjung tinggi. Nah, sehingga dulang ganggas itu dilakukan oleh masyarakat setiap kegiatan yang sifatnya hari-hari besar maupun hajatan yang lebih besar. Berarti hari-hari besar itu kayak pernikahan, lebaran, hitanan, termasuk lebaran. Oke. Kalau apa saja sih proses pembuatannya Pak? Nah, kalau proses pembuatan dari dulangnya ini kan dari kayu dia. Tapi kalau ada dua macam jenis di sana, namanya dulang ganggas, ada namanya dulang ganggas penamat, ada nama dulang ganggas pesaji. Kalau dulang penamat itu dia lebih tinggi ketimbang dulang pesaji. Dan filosofi dari semuanya ini, sedikit filosofinya, dari bawah sampai atas itu ada maknanya. Nah, sedangkan isinya itu ada
lauk pauk. Kalau yang di pesaji Saji. ada, kalau di Penamat itu banyak, ada cerorot, ada tumbak, jongkong, ada lain-lain sudah, pisang segala macam. Kalau di pesaji ini dia ada ketupat, ada juga, Ketupat, berarti ada ketupat lauk-lauk. ya lauk-lauk sama rondon ada. Kalau di sini rondon itu, dan itu isinya juga ada artinya. Nah, ketupat apa, rondonnya apa namanya, cerorot, tumbak, jongkong, macam. Berarti apa tadi kalau yang buat buah itu Pak? Kalau yang untuk buah ini namanya penamat. Penamat. Ya, yang macam-macam isinya. Ya. Nah, kalau yang biasa namanya pesaji. Penamat sama pesaji. Tulang pesaji. Berarti penamat itu buat buah, pesaji itu kayak buat lauk-lauk. Ya. Kalau penamat macam. Ya. Sekarang dampaknya Pak, kalau misal ndak dilakuin tradisi ini di hari-hari besar, apa sih dampaknya gitu? Kalau untuk apa namanya, ya namanya budaya kan, kita kedepannya itu namanya budaya itu, yang kita khawatirkan rasa dari generasi ke generasi itu kan ibadah itu banyak, ada yang dari sholat, ada yang dari pujian segala macam pada Tuhan Yang Maha Esa, ada namanya sembahyang juga kan. Ya, kalau dampaknya di masyarakat sebenarnya hilangnya itu aja, kita tradisinya ndak ada, jadinya adab kita juga ndak ada. Ya benar. Nah, dari hasil apa namanya, peninggalan nenek moyang kita. Berarti kayak takut akan rasa hilangnya tradisi ini ya. Sehingga di sini itu makanya setiap ada namanya zikiran, ada namanya roah. Kalau roah itu pasti ada dulang. Kalau zikiran ya cukup dengan air atau jajan. Ya. Sekarang Pak, tradisi dulang ganggas nih, apakah dilaksanakan di sini saja atau ada lagi dilaksanakan di luar? Kalau sekarang sih, kemarin ada sih di Kecamatan Armada, di Mekarsari ada, di Lombok Timur juga ada, tapi beda-beda, bentuknya beda gitu. Maknanya kalau maknanya beda enggak deh kira-kira Pak? Nah, atau tetap buat merasa apa namanya, melakukan puji syukur kepada Tuhan? Nah, itu kalau siang sih mungkinnya kami yang di New Lembang itu mungkin beda. Kalau kami itu ada silsilahnya. Nah, sehingga terjadilah yang namanya dulang ganggas. Seperti di roah. Nah, di roah itu sehingga nenek moyang kita bilang roah itu kita menghadiri ruh para leluhur dengan berdoa yang masih memberikan kita namanya limpahan rezeki seperti lauk pauk maupun dari pohon-pohonan, buah-buahan. Nah, sehingga di sana itu ada makna semua yang ditaruh di dulang ini. Oke, sekiranya itu saja Pak yang Tiang tanyakan untuk videonya. Bila ada salah kata yang Tiang tanyakan kepada Bapak, saya minta maaf. Tiang tutup pertanyaan ini. Mungkin Tiang ucapkan kepada kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Semangat. Jadi itu dia sedikit penjelasan tentang sang wawancara. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Komang Dipasa Putra pamit undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu sadu sadu.